Nah, siapa yang merestui itu? Siapa yang mengizinkan itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Itu bukan Kan ranah aneh jadinya. bukan ranah Akhirnya kita lah itu untuk timbul lah. membahas itulah. Itu Bukan enggak soal ranah. melebar kali sih karena Jauh ini. kali bang ke situ, iya melebar, Susah terlalu banget. melebar. Udah terserah lo lah. Nggak, gue bingung deh kalau orang komentar kok diginiin. Bukan Nggak bang, kemana-mana. masih itu terlalu jauh Nah, melebar bang. kalau ibu ini pintar, silakan bu. Gimana bu? Berarti bu, ibu aja yang ngomong sampai selesai. Saya nggak perlu menanggapi Yosef. Ibu nggak punya attitude. Aduh, Nggak punya kenapa attitude jadi ibu itu. ribut? Udah, sorry bro. Udah. Nggak ada attitude-nya. Bodoh kau. Ya ini masalah Udah, hukum kau yang aduh. bodoh. Kau itu macam betul aja kau otakmu itu. Biarkan Komentar host. Kotep, silakan Kotep. Iya, jadi ini sebenarnya kan bukan yang pertama kali ya. Ini udah kedua kali ya yang sempat itu terbawa dalam apa PT-PT orang disiarkan gitu ya. Dimana ini yang kedua kali. Yang pertama itu kalau boleh siapa itu lupa saya namanya itu. Yang tenis itu dia kena itu kan digerundung itu ke rumahnya. Sandy. Tetapi ya Sandy dia nggak memviralkan dan dia nggak kayak si apa anak Batak ini. Di situ jelas dia minta tolong, ya kan? Nah, jadi ini perbedaannya. Yang pertama itu dia mau dicari tahu siapa apologet yang diincar dia, alamatnya semua gitu kan. Nah, itu tujuan dia sebenarnya itu, gitu loh. Nah, yang kedua sebenarnya itu untuk dimasukkan ke dalil hukum itu tidak ada gitu, tidak ada dalilnya untuk mengikat dia jerat hukum. Karena kalau di YouTube itu baru ada dalilnya gitu, karena dia menyebarkan pastinya. Nah, ada keuntungan buat dia. Di situ yang dinilai, jadi dalil hukumnya ada. Nah, kalau saya udah pernah bicara sama intelnya yang di TikTok ini dari Mabes. Saya tahu siapa. Dia sering berkeliaran kok di TikTok. Saya pernah ngobrol sama dia bahwasanya tidak ada delik untuk mengincar seseorang di dalam diskusi gitu, nggak ada hukumnya. Tetapi dia mencari. Nah, yang dicari deliknya di mana? Dia ada unsur tidak bayaran dari orang di luar dari orang Indonesia gitu. Yang intinya untuk menghancurkan keutuhan Indonesia, itu yang diincar. Dan yang kedua itu kebanyakan dari ISIS, dari teroris. Dia ada tidak dari situ gitu. Nah, itu yang diincar sama polisi itu, sama intel itu. Nah, kalau di dalam diskusi dia terlalu menonjolkan diri, dia akan diincar. Tetapi diincarnya itu dia akan diselidiki dari mana dia, gitu loh. Nah, apakah dia dari luar apa dari dalam? Dan kalau dari dalam dia ada uang bayaran tidak? Nah, itu terlalu melebar bang. Terlalu melebar. Enggak, biar kita tahu. Jadi jangan terlalu takut gitu loh. Saya kasih tahu jangan terlalu takut. Iya, Jadi tapi transparan terlalu... kok, dia transparan. Enggak apa-apa dia transparan. Jadi biar tahu. Jadi kita jangan menganalisa oh iya ini nih. Gitu enggak gitu loh. Ini sumber yang jelas gitu loh. Dia mencari orang-orang itu. Gitu, orang bayaran sama dari teroris. Nah, itu yang diincar dia. Gitu. Benar nah, bang, benar. Tapi yang kita bahas di sini bang, yang kita bahas di sini, kita ini ke teman-teman aja bang, itu terlalu melebar ke sana. Iya. Teman-teman aja bagaimana supaya menjaga cara berapologet yang baik dan benar. Nanti saya ke situ. Nah, jadi di dalam diskusi itu tidak ada permasalahan ya, namanya diskusi. Nah, yang dicari itu orang-orang yang di luar dari itu. Banyak, contohnya Uti almarhum, itu kan dia sendiri bilang tidak ada deliknya gitu, karena dia berdiskusi gitu, nggak ada deliknya untuk memang dia dilaporkan, tapi laporan itu mentah. Banyak laporan mentah kayak macam CP, kayak macam si PDSK itu kan inceran, tetapi mentah semua, diakuin itu mentah semua gitu. Nah, jadi kita berapologet apalagi nongol muka, ini hati-hati, ini akan digeruduk dia, kamu akan dicari dia dan digeruduk. Nah, dari penggerudukan ini bisa menjadi bumerang, jadi besar. Nah, jadi kalau masalah si anak Batak ini belum besar, dia masih di pelindungan, minta perlindungan. Nah, di situ deliknya belum masuk, kemungkinan besar
delik dia ada laporan itu ditolak gitu. Cuman satu hal yang saya kagetkan, dari mana saya pernah nonton PT, ada yang menyatakan pengacara waktu kalau nonton si Jonathan ya. Jonathan itu kan bikin PT tuh, dia pakai baju sarjana hukum tuh. Nah, itu kan sebelumnya ada tampilan tuh. Nah, yang saya tanyakan ini tampilan yang ini itu pengacara siapa yang mau mengincar Juma dan kawan-kawannya. Nah, dia ada ancaman di situ. Nah, siapa yang merestui itu? Siapa yang mengizinkan itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Kan aneh jadinya. Akhirnya timbul lah. Bukan soal ranah. Melebar kali sih. Jauh kali Bang ke situ. Iya, melebar terlalu melebar. Udah terserah lo lah. Enggak, gue bingung deh kalau orang komentar kok diginiin. Bukan Bang. Kemana-mana. Masih itu terlalu jauh melebar Bang. Kalau ibu ini pintar silakan Bu. Gimana Bu? Berarti Bu. Ibu aja ngomong sampai selesai. Saya nggak perlu menanggapi. Ibu nggak punya attitude. Aduh, kenapa jadi ribut? Sorry, udah. Nggak ada attitude-nya. Bodoh kau. Ya ini masalah hukum kau yang bodoh. Kau itu macam betul aja kau otakmu itu. Aduh. Aku pun dari Sabar, narasi itu janganlah didengar. ini. Janganlah ini. Narasinya Kita dijaga, sama. Bang. Bilang bodoh. Oke, Attitude-nya nggak ada. kita ngalah aja sebagai laki-laki, kita ngalah. Kue tema aku pun dari tadi. Ini sabar Bang Raja, sabar. Kita ini kan saudara seiman, jangan kemudian Satu-satu. Iya, Kita satu-satu kan aku jangan bernarasi. kemudian Kalau nanti ya orang-orang di Kalau luar narasi- kita jadi ketawaan, jadi bahan tertawaan, Iya. kita jadi lawak-lawak. Enggak, dari tadi abang yang atas narasi saya diam kok. Saya menghargai semua narasi gitu loh. Tetapi kan perlu juga kita ketahui apa yang perlu kita ketahui itu. Gitu loh. Asal mulanya sumbernya ini yang mau dicari. Bukannya soal dia ini nggak ada gunanya bicara itu, bagusan nggak usah dibahas. Tetapi kita mencari dasarnya kenapa, itu loh intinya. Iya. Nah makanya Iya, saya Bang. Gini berargumentasi gitu. Maksud saya gini Bang, itu kan yang Abang ceritakan tadi kan cara kerja badan hukum yang ada di negara kita ya, cyber itu ya, itu cara kerja. Menurut saya kalau cara kerja mereka nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas di sini Bang, ya menurut saya bagaimana kita bisa terhindar dari delik hukum di saat kita sedang berapologet Bang. Gitu maksud saya Bang. Iya. Itu yang Abang Iya, jelaskan. iya benar. Itu makanya saya bilang cara kerjanya itu biar dipahami gitu loh. Jadi membuat kita tuh ketakutan di dalam menginjili, di dalam berapologet gitu loh. Itu kita hindari, jangan sampai ketakutan terus. Bentar saya rekam takutan. Kita menyatakan kebenaran ketakutan, tapi kita punya Tuhan yang bisa memberkati kita, melindungi kita dari apapun gitu loh. Kamu bisa melihat itu bagaimana bertaruh nyawa orang untuk memberitakan Injil. Itu loh yang mau saya kasih tahu. Jadi dari hal-hal yang tadi saya kasih tahu, istilahnya apalagi nongol muka itu sistemnya sekarang orang menggeruduk datang ke rumah kamu. Nah itu supaya apa? Supaya masalah itu booming. Kan tadi saya katakan booming besar. Nah jadi besar itu akibatnya bisa jadi delik hukum karena ada tekanan gitu loh. Rudi Simamora alias anak Batak kembali kena batunya untuk kedua kali ya. Tadi malam dia dikabarkan ditangkap ya karena penistaan lagi lah masalahnya ya. Saya heran dengan seseorang ini ya, manusia ini ya. Kenapa ya? Karena sebelumnya dia juga sudah pernah kena kasus yang sama ya. Ini kalau tidak salah dia buat judul di YouTube-nya itu menguliti Tuhan ya, yang mana ini tendensiusnya ke Islam lah ya. Dan ketika ditanya saat dia ditangkap, dia ditanya apa motifnya membuat video tersebut. Dia menjawab dia hanya ingin mendapatkan penghasilan dari konten yang dia buat. Jadi saya pikir dia itu seorang yang Spartan ya, itu karena memang imannya sudah tebal makanya dia sudah siap dengan segala risiko ya. Makanya dia menyerang agama yang bukan agama dia ya. Ternyata tidak. Ternyata alasan dia hanya ingin mendapatkan penghasilan dari konten yang dia buat dengan cara menjelek-jelekan atau menistakan agama Islam ya. Dan sekarang dia lagi ya kan. Berapa sih sebenarnya pendapatan orang yang komal-komal seperti itu ya? Nge-live ya, debat-debat agama seperti itu ya. Kan udah bagus kemarin ngebeca ini kok coba-coba seperti itu ya kan, anaknya masih kecil ya kan. Apalagi kan dia tinggal sepertinya di wilayah yang banyak muslim dan orang-orang nggak pernah mengganggu dia. Nah semalam dia sudah pasti ya umat-umat orang-orang muslim yang ada di sekitar rumah dia pasti ikut mengepung rumah dia, katanya sih mengepung ya.
Ya cuman sih dia sendiri yang selalu playing victim ya.